Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Kiuya mengatakan, meskipun dirinya takut, neneknya bilang kalau anak muda harus lebih agresif. Jadi hari ini aku memutuskan untuk turun tangan, ucap Kiuya kepada Suhan. Sedangkan Long Aotian memberitahu Suhan untuk jangan mengatakan kepada kami untuk berhenti, cobalah untuk menunda sebanyak mungkin. Sejauh yang dirinya tahu, pertarungan hadiah mahasiswa baru tidak akan berlangsung tanpa akhir. Instruktur akan menghentikannya di saat-saat kritis, jelas Long Aotian kepada Suhan. Suhan menyebutkan bahwa itu bagus, karena itu, dirinya punya rencana untuk terus berjuang. Liang Shu yang mendengarnya sangat bersemangat. Rencana apa? Aku tahu bahwa kakak Su tidak akan mundur. Suhan kemudian membuat array dan akhirnya sudah selesai. Long Aotian terkejut dengan apa yang barusan dilakukan Suhan, karena sudah selesai membuat array. Dia mengungkapkan bahwa ini memang cara yang bagus untuk bermain lebih banyak dengan lebih sedikit. Suhan kemudian mengaktifkan array bintang 5-nya, muncullah array bintang 5 di sekitar Suhan dan teman-temannya. Suhan menjelaskan bahwa mereka berlima adalah dasarnya, dan menyuruh mereka untuk berdiri di setiap ujung dari 5 bintang. Sedangkan Suhan berdiri di tengah array, dan diikuti oleh 5 teman-temannya berdiri di ujung array. Lawan-lawannya langsung menghajar Suhan dan teman-temannya. Berpura-pura menjadi seperti ini, mereka pikir bisa menghentikan kita dengan array rusak ini. Serang, hancurkan array dan tarik Suhan yang berada di tengah, ucap musuh-musuh Suhan. Suhan kemudian mengendalikan array-nya, array 5 bintang, roh yang sama, ucap Suhan membaca mantranya. Kemudian keluarlah Tinuan Liang Shu dengan kekuatan besar menghajar para musuh-musuhnya. Suhan berpikir bahwa ketika array 5 bintang, dan saat berada di langit Jing Si Dong Tian. Array berbeda menggunakan bunga bintang dan rumput roh lainnya. Pembentukan bunga dan tanaman bintang menghabiskan kekuatan spiritual dari rumput roh, hanya untuk menjebak musuh. Dan array 5 bintang itu untuk membunuh musuh, pikir Suhan. Kemudian Suhan mengatakan bahwa lebih penting lagi, array 5 bintang adalah array yang hidup. Array bangkitlah, ucap Suhan membangkitkan array 5 bintang. Terlihat banyak lawan Suhan yang terpental jauh karena kalah dari serangan Suhan. Banyak mahasiswa baru yang telah dikalahkan oleh Suhan. Guru Huangfu menyebutkan bahwa banyak mahasiswa baru tahun ini luar biasa, dirinya tidak berpikir ada master array di sini. Dan melihat array ini, itu sangat tidak biasa, ucap Guru Huangfu memuji Suhan. Guru Su membenarkan perkataan Guru Li, bahwa Suhan ini benar-benar pandai menciptakan keajaiban. Namun Guru Long masih meragukan Suhan, karena menurutnya terlalu dini bagi para guru untuk mengatakan hal tersebut kepada Suhan. Semua orang kebingungan dengan array yang digunakan oleh Suhan, karena beberapa murid mengatakan bahwa kekuatan array ini tidak bisa ditangani oleh satu orang. Dia meminta bantuan semua orang untuk menghancurkan array bersamaan, ucapnya kepada sesama murid lainnya. Mereka semua sepakat untuk memutuskan dulu array-nya dan lalu meraih hadiahnya. Mereka akhirnya bekerja sama menyerang Suhan dengan kekuatan aura yang dimiliki oleh banyak mahasiswa baru ke salah satu mahasiswa lainnya. Dan banyaklah aura yang terkumpul di tubuh orang tersebut. Dia sangat bahagia karena berhasil memiliki banyak kekuatan spiritual yang begitu luar biasa. Dia kemudian meninju formasi array Suhan, dan menganggap formasi itu hanyalah kecil dan bisa menghancurkannya dengan mudah. Musuh-musuh Suhan sangat yakin hal tersebut dapat menghancurkan array-nya, kemudian Suhan menahan serangan tersebut lewat Raja Banteng. Dan meminta Niu Wang sang Raja Banteng untuk segera melakukan serangan. Dia kemudian melakukan serangan tinjuan dan menahan serangan tinjuan dari para mahasiswa baru yang menjadi musuhnya. Terlihat array milik Suhan masih kuat dan bertahan dari serangan milik musuhnya. Terlihat utuh yang melakukan serangan terdorong ke belakang akibat kuatnya serangan milik array Suhan. Terlihat banyak aura yang menyelimuti Raja Banteng akibat serangan yang dilakukannya menggunakan array Suhan. Suhan berpikir, meskipun formasi besar 5 bintang sederhana, ini adalah formasi kaisar yang benar. Karakteristiknya adalah fleksibel, cocok untuk sejumlah kecil orang untuk dibuka,
sedikit kekuatan terkonsentrasi dan memiliki efek yang meningkat. Kemudian Suhan mengeluarkan kembali kekuatan arai untuk menyerang para mahasiswa baru lainnya. Dan banyaklah mahasiswa baru yang terpental akibat serangan yang dilakukan oleh Suhan. Hampir puluhan mahasiswa baru yang menjadi musuh Suhan terpental jauh akibat serangan arai dari Suhan yang begitu kuat. Banyak mahasiswa baru yang terkejut, mereka mengungkapkan bahwa formasinya begitu kuat. 5 atau 6 orang, menjatuhkan setengah dari teman sekelas mereka. Dan ada yang mengatakan untuk berhenti, dan tidak akan mendapatkan hadiahnya. Liangshu tertawa bahagia, dia menyarankan Suhan untuk maju, dan menantang Qingya untuk kemari dan berani menculiknya lagi. Longwu yang melihat keadaan yang terjadi sangat kesal, menurutnya sekelompok sampah ini, bahkan tidak bisa mengalahkan Suhan. Guru Huangfu dan para guru lainnya masih memantau keadaan. Guru Huangfu menyebutkan bahwa semuanya, formasi ini misterius. Jika direkomendasikan ke medan perang di masa depan, ini adalah senjata pertarungan yang berharga. Sedangkan Guru Su meminta pendapat Guru Long tentang kondisi tersebut. Guru Long menyebutkan bahwa Qingya akan menyerang. Terlihat Qingya menyerang dengan kekuatan penuhnya, Qingya mengatakan terlalu dini untuk bangga. Qingya kemudian melakukan serangan kepada arai milik Suhan. Sayang sekali, serangan milik Qingya berhasil ditahan oleh arai Suhan. Sehingga serangan tersebut berhasil membuat Qingya terdorong ke belakang. Benar apa yang diduga oleh Qingya, arai tersebut sangatlah kuat, sehingga serangan berhasil ditahan. Liangshu sangat bersemangat, dia meminta kakak Su untuk menggunakan formasi besar ini untuk menghancurkan bajingan Qingya. Suhan memberitahu Liangshu bahwa formasi arai itu tidak maha kuasa dan harga untuk melakukan serangan juga begitu tinggi. Pada saat ini seharusnya tidak ada kekuatan spiritual tersisa di tubuhmu, jelas Suhan. Long Aotian mengatakan, memang formasi ini kuat, tetapi seperti ikan paus yang menyerap air. Ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual, ucap Long Aotian. Qingya kemudian melompat dan melakukan serangan kembali ke arai milik Suhan, dan muncullah cahaya keemasan di badan milik Qingya. Banyak orang mahasiswa yang membicarakannya, trik macam apa ini, dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya dan Qingya menjadi Buddha. Ini adalah tubuh emas, tubuh pemurnian Qingya tidak terkalahkan, ini mencapai tingkat tubuh emas. Dengan tubuh sekuat itu, tingkat kultivasi tidaklah penting, ucap mahasiswa baru lainnya. Qingya maju dan menyerang arai Suhan. Kalau kalian bisa menahan pukulanku sekali saja, aku akan menyerah, ucap Qingya percaya diri dengan pukulan yang dilakukannya. Long Aotian dan Silverwing melihat serangan yang dilakukan oleh Qingya. Long Aotian yang melihat serangan Qingya sangat kuat. Melihat serangan dari Qingya, Suhan kemudian membubarkan arai yang dibuatnya. Terlihat arai formasinya mulai runtuh, dan teman-teman Suhan langsung melompat dan berkumpul di samping Suhan. Longwu tersenyum, setelah sekian lama akhirnya menggunakan jurus pamungkas terkuat. Suhan, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mengatasinya, ucap Longwu tersenyum. Kemudian Suhan menggunakan ekaristi seluruh surga, Dan langsung memukul serangan dari Qingya. Dengan kekuatan, Suhan berhasil menahan pukulan dari Qingya. Dampak dari serangan tersebut membuat efek di sekelilingnya menjadi hancur. Tak tanggung-tanggung, ada beberapa mahasiswa yang terlempar, dan ada juga yang terkena kepulan debu dari serangan mereka berdua. Terlihat di dalam debu, ada masih berdiri baik Suhan maupun dengan Qingya. Mereka sama-sama saling menahan serangan keduanya. Terlihat cekungan yang cukup besar akibat serangan yang ditimbulkan oleh mereka berdua. Semua orang terkejut, apakah ini benar-benar perkelahian antara dua siswa? Sangat kuat, kekuatan Qingya tidak perlu dipertanyakan, tapi kenapa Suhan, ucap beberapa mahasiswa baru terkejut dengan kekuatan Suhan. Liangshu sangat gembira dengan keberhasilan Suhan menahan Qingya, dan mengatakan bahwa Suhan merupakan orang yang perkasa. Liangshu mengatakan bahwa sekarang Suhan memblokir pukulannya, dan meminta Qingya untuk berlutut dan menyerah sekarang. Kemudian Suhan mengeluarkan kekuatan auranya, dia berpikir bahwa dirinya naik ke 2 tingkat berturut-turut. Untuk mencapai tahap Jue Xiaotian, tubuh suci surgawi, tingkat ke-7, pikir Suhan. Kemudian Suhan melakukan serangan kembali kepada Qingya. Bagaimana kamu bisa menyerah? Lanjutkan, ucap Suhan makin semangat menantang Qingya.
Banyak orang yang menganggap tindakan yang dilakukan oleh Suhan adalah gila, karena mengambil inisiatif untuk menyerang. Ada juga yang mengatakan bahwa Suhan benar-benar berpikir bisa bersaing dengan Qinya. Beberapa orang juga mendukung Qinya untuk dapat memberikan Suhan pelajaran. Melihat serangan Suhan, Qinya mengeluarkan jurus tubuh emas merahnya, keluarlah kekuatan penuh milik Qinya. Terlihat, para guru masih melihat situasi yang terjadi dari atas lokasi pertempuran. Guru Su mengungkapkan, kalau dirinya tidak salah, apakah pukulan Suhan barusan keluar? Guru Huang Fu menyadarinya juga, itu merupakan Kuan Yi, yang biasanya hanya digunakan oleh para kultivator dalam tahap pemurnian. Dirinya tidak menyangka Suhan bisa memainkan niat tinju yang begitu kuat selama periode Jie dan, itu memang luar biasa, ucap Guru Huang Fu memuji Suhan. Guru Long mengatakan sebaliknya, dengan tubuh emas, Suhan dapat memaksa Qinya untuk melakukan yang terbaik, tapi inilah akhirnya, ucap Guru Long yakin dengan kemenangan Qinya. Namun Guru Li membantahnya, karena menurutnya Guru Long yang mungkin juga akan ketinggalan. Shin berpindah kembali kepada Qinya, dia mengeluarkan jurus tubuh emas dengan begitu overweight. Beradulah tinju yang begitu kuat antara Qinya dan juga Suhan, di mana jurus ekaristi surgawi melawan tubuh emas. Erangan mereka cukup seimbang baik Suhan maupun Qinya, dalam menyerang dan juga bertahan. Namun yang membedakan, jurus Suhan akan semakin kuat, jika terus mengalami tekanan yang cukup kuat. Tak lama berselang, jurusnya naik ke Little Heaven tingkat 8, dari yang sebelumnya tingkat 7. Tak mau berpuas diri, Suhan meminta Qinya untuk terus melanjutkan serangannya. Sedangkan Qinya semakin kesal dengan Suhan, karena serangannya berhasil ditahan oleh Suhan. Serangan bertubi-tubi kembali dilancarkan oleh Qinya dan juga Suhan. Keduanya sama-sama masih saling menyerang dan juga bertahan. Tak lama kemudian, jurus Suhan mengeluarkan aura peningkatan kembali, dia naik ke Little Heaven tingkat ke-9. Kemudian meninju Qinya dan berhasil mendorongnya dengan tinjuan kuat milik Suhan. Guru Su tertawa mengejek kepada Guru Long, dia mengatakan tampaknya Suhan menghancurkan Qinya. Namun kemudian Guru Long pesimis dengan Qinya, dan mengatakan bahwa Qinya akan kalah kali ini. Sedangkan Guru Huang Fu bingung dengan Guru Long, instruktur Long, kenapa kali ini kamu berkata begitu sederhana? Mungkin Qinya masih memiliki trik yang lain, yang belum digunakan. Namun Guru Long mengatakan, bahwa itu tidak ada gunanya, karena menurut Guru Long, semua guru belum pernah melihat kekuatan Suhan dengan setiap pukulan yang dia gunakan. Tinju meluap, setiap tinju meningkatkan kekuatan tempur. Suhan saat ini kalau bukan karena basis kultivasi absolut untuk menghancurkannya, dia akan hampir tak terkalahkan, jelas Guru Long. Guru Huang Fu kemudian berpikir, ternyata tinju Suhan meningkatkan kekuatan tempur. Mungkinkah keadaan Suhan saat ini telah memasuki legenda, keadaan harmoni di antara manusia dan alam, tanya Guru Huang Fu mengobservasi Suhan. Guru Long mengatakan bahwa itu memang persis seperti impian kultivator, dan sulit untuk memasuki kondisi spiritual harmoni antara manusia dan alam dalam beberapa masa kehidupan. Dalam keadaan ini, kultivator tersebut benar-benar tenggelam dalam kultivasi spiritual misterius. Kekuatan tempur dan basis kultivasi dapat dengan cepat melambung dan tidak terlupakan, jelas Guru Long. Guru Long kemudian memberikan hormat kepada Guru Li, bahwa Guru Li memiliki pandangan yang begitu unik, dan dirinya mengakui dia telah salah. Shin kembali ke pertarungan Suhan, terlihat dia melakukan penerobosan kembali, dari tingkat 9 ke Little Heaven tingkat 10. Keluarlah aura ekaristi yang begitu kuat, dan siap melakukan serangan kepada Qinya. Terpentallah Qinya, akibat serangan yang dilakukan oleh Suhan, dan membuat Qinya jatuh tersungkur akibat serangan dari Suhan. Akhirnya Qinya terjatuh dan mengakui bahwa dia telah kalah dan itu masihlah tetap keren, ucap Qinya. Suhan kemudian mengeluarkan jurus ekaristi surgawinya, dia mengatakan 3 alam berturut-turut. Alam kultivasi spiritual dari kesatuan alam dan manusia ini, dirinya hanya masuk 1 kali secara kebetulan di kehidupanku sebelumnya. Begitu kamu masuk, hambatan dari berbagai basis kultivasi akan berkembang dengan cepat. Perasaan ini luar biasa, ucap Suhan merasakan naiknya kekuatan yang dia miliki. Semua orang terkejut dengan hasil yang didapatkan, Qinya kalah, itu luar biasa, apakah Suhan murid terkuat tahun ini?
Namun beberapa siswa mengatakan bahwa itu belum tentu. Kamu lupa beberapa siswa dari keluarga immortal kuno tidak melapor di awal sekolah karena beberapa alasan. Setelah mereka kembali, mungkin ada pertempuran nyata antara naga dan harimau, ucap beberapa mahasiswa baru lainnya. Kemudian para guru akhirnya turun ke lapangan, dan mengatakan bahwa pertarungan untuk siswa baru telah berakhir. Dan para siswa baru sekarang dapat memilih guru kalian sebagai mentor yang akan membimbing mereka.